wassalamu ala sama salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin summa salatu wassalamu alaikum summa salatu wassalamu ala asrofil summa assalamualaikum warahmatullahi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Raidil Wicaksono dengan NIM 22872030076 dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan ataupun sharing informasi mengenai aktivitas tetap berwujud. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke materi. Pertama mengenai aktivitas tetap. Seringkali kita mendengar kata-kata aktiva tetap. Apa sih aktiva tetap itu? Baik, kita telah satu-satu. Aktiva yang pertama dari kata aktiva. Apa itu aktiva? Aktiva itu merupakan sebuah aset ataupun harta yang dimiliki oleh seseorang ataupun individu, bisa juga dimiliki oleh perusahaan. Itu yang dinamakan untuk aktiva. Kemudian ada tetap. Bagaimana maksudnya kok aktiva tetap? Tetap di sini bisa dikatakan bahwasanya umur milik aset ataupun umur aset yang kita miliki itu relatif lama, biasanya dalam jangka 1 tahun periode akuntansi atau bahkan bisa dikatakan permanen. Lebih rincinya, mari kita telah bersama. Akibat tetap merupakan harta atau aset yang berumur panjang atau lebih dari 1 tahun periode akuntansi biasanya, yang kemudian dimiliki oleh sebuah perusahaan ataupun individu. Aktiva tetap ini digolongkan menjadi dua. Ada yang pertama, ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tak berwujud. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aktiva tetap berwujud. Apa sih aktiva tetap berwujud? Atau biasa disebut dengan tangible asset, yaitu aktiva berwujud yang berumur panjang lebih dari 1 tahun periode akuntansi yang dimiliki oleh individu ataupun perusahaan, sifatnya bisa dikatakan permanen. Jadi aktiva tetap berwujud ini biasanya digunakan dalam operasi perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional dalam perusahaan tersebut dan dibeli bukan untuk dijual, tetapi untuk membantu operasional dalam perusahaan. Baik, berikutnya ada klasifikasi aktiva tetap berwujud. Menurut Dr. Andes Ali Hadianto menerangkan bahwa klasifikasi aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung-gedung perusahaan. Yang kedua ada perbaikan tanah, seperti jalan, seperti lokasi ataupun jalan yang di sekitar lokasi perusahaan dan yang dibangun perusahaan. Kemudian ada tempat parkir, ada pagar, dan juga ada saluran air bawah tanah. Yang ketiga ada gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Yang keempat ada peralatan seperti peralatan kantor, peralatan mesin, peralatan pabrik, kendaraan, dan mebel. Dari macam-macam aktiva tetap berwujud, untuk tujuan akuntansi maksudnya itu dilakukan pengklasifikasian sebagai berikut. Ada yang pertama itu aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, peternakan. Yang kedua ada aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis. Misalnya ada bangunan, ada mesin lama yang sudah rusak dengan mesin yang baru. Kemudian ada alat-alat, ada mebel, ada kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga ada aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunanya tidak bisa diganti dengan aktiva yang sejenis. Misalnya sumber alam seperti bahan tambang, hutan, dan lain-lain. Baiklah, demikian tadi yang saya jelaskan mengenai aktiva tetap berwujud. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya aktiva tetap berwujud merupakan aset yang dimiliki oleh seorang individu atau perusahaan yang
relatif lama, umurnya relatif lama ataupun bisa dikatakan permanen, dan kemudian memiliki bentuk yang nyata ataupun berwujud, bisa dirasakan ataupun bisa dilihat, seperti gedung, alat-alat, mesin-mesin, dan juga hal-hal yang menunjang operasional ataupun aset-aset yang bisa menunjang operasional dalam perusahaan. Demikian tadi penjelasannya dan juga kesimpulannya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jikalau ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan, ya kalau dimaafkan karena kita juga masih pemula. Untuk itu diharapkan para penonton ataupun para audiens ini bisa memberikan kritik yang sifatnya membangun bagi kami untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya Dimas Regi Wicaksono. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله. نويت أصلي ركعتين سنة العشاء. الله أكبر.